Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, baru saja beberapa menit yang lalu, sekitar 15-20-an beberapa tadi ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dipimpin oleh Suparman Nyompa menjatuhkan vonis denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kepada Habib Rizik Syihab atas pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan, protokol kesehatan karantinaan yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ini beritanya, breaking news, Hakim vonis Habib Rizik denda 20 juta terkait kasus Megamendung atau penjara 5 bulan. Ya, saya kira ini banyak di antara kita umat Islam yang mengikuti persidangan ini, terutama hari ini, ingin mendengar walaupun tidak langsung dari lokasi bagaimana vonis yang akan diterima oleh, yang akan dijatuhkan, maksud saya, yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Saya bacakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Habib Rizik Syihab dengan hukuman penjara selama 5 bulan dalam perkara kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hukuman ini akan dijatuhkan kepada Habib Rizik Syihab bila dirinya tidak membayar denda sebesar 20 juta rupiah. Ini kebalik-balik sebetulnya vonisnya itu 20 juta denda atau hukuman penjara 5 bulan apabila tidak membayar. Jadi ini wartawannya terlalu berimprovisasi. Harusnya hukumannya itu, vonisnya itu denda 20 juta subsidiar atau hukuman penjara selama 5 bulan apabila yang 20 juta tidak dibayar. Menyatakan terdakwa Habib Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mematuhi aturan kekarantinaan. Judulnya, kalimatnya, secara sah tidak mematuhi aturan kekarantinaan, ujar Hakim Ketua Suparman Nyompa saat membacakan vonis terhadap Habib Rizik Syihab di ruang sidang PN Jakarta Timur Kamis 27 Mei. Ini menariknya, Hakim mengatakan tidak mematuhi aturan kekarantinaan. Sementara jaksa menyebut melanggar protokol kesehatan yang dia sebut sebagai kejahatan. Jaksanya terlampau semangat untuk menghukum Habib ya. Bila tidak dibayarkan, maka terdakwa akan dikenakan hukuman penjara 5 bulan, kata Hakim melanjutkannya. Kan kalimat saya tadi bilang bahwa dan vonisnya itu denda 20 juta. Bila tidak dibayarkan, maka subsidiarnya penjara 5 bulan. Tapi wartawan ini dibalik tadi, menjatuhkan denda penjara 5 bulan bila gitu. Oke. Lanjutnya, hukuman ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Habib Rizik Syihab dengan kurungan penjara 10 bulan. Sebelumnya dalam sidang keterangan saksi Kasatpol, Kepala Satuan Polisi PP Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor, Agus Ridallah, membeberkan sejumlah kesaksian atas atas kasus kerumunan Megamendung dengan terdakwa Habib Rizik Syihab. Agus mengaku sebagai pihak yang melaporkan Habib Rizik Syihab ke polisi karena menyebabkan kerumunan di Megamendung. Oke, saudara sekalian, dalam berita yang lain itu disebutkan bahwa baik jaksa maupun pihak Habib Rizik Syihab menyatakan pikir-pikir ya, divonis 20 juta denda. HRS mengaku pikir-pikir. Ini dari Okezon ya. HRS mengaku pikir-pikir. Di berita yang lainnya juga disebutkan bahwa jaksa pun pikir-pikir. Nah, seperti kalian pikir-pikir ini, saudara, saya tadi sempat bicara lewat telepon kira-kira 10-15 menit silam sebelum saya ambil gambar ini dengan pengacara Habib Rizik Syihab, yaitu Aziz Januar menurut saya. Aziz Januar pada saya mengatakan bahwa vonisnya 20 juta rupiah hukuman denda atau penjara 5 bulan kalau denda 20 juta tidak dibayarkan. Nah, saya tanya bagaimana sikap Habib? Kalau kata Aziz, Habib pikir-pikir. Lalu bagaimana sikap tim pengacara? Kata Aziz lagi, tim pengacara juga pikir-pikir. Tapi kata Aziz, secara pribadi, Aziz mengatakan secara pribadi saya berpendapat sebaiknya terima saja.
Terima saja. Saya bilang, ini boleh dikutip nggak? Saya bilang gitu tadi. Soalnya saya khawatir terjadi ketidaksesuaian antara sikap Habib dan tim pengacara dengan sikap Adjis Anwar sebagai individu. Tapi tentu saja dalam secara formal tadi di pengadilan, di ruang sidang, Habib dan tim pengacara menyatakan pikir-pikir sebagaimana jaksa. Jaksa itu menuntut hukuman penjara 10 bulan dan denda 50 juta rupiah dalam tuntutannya ya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau seandainya pendapat Adjis Anwar ini maksudnya diterima, maksudnya diterima menjadi sikap bersama Habib dan tim kuasa hukum yang lainnya. Saya sebagai bagian dari umat Islam yang mencintai Habib, saya berpikir apa yang disampaikan Adjis Anwar ini masuk akal. Masuk akal. 20 juta denda itu jelas tidak bagus. Menurut saya memang tidak bagus. Tapi ada tapinya, bahwa dalam situasi seperti ini ketika kita tahu rezim bersikap sangat represif, Anda tahu di luar pengadilan itu video yang beredar, itu para pendukung Habib diusir sampai masuk ke gang-gang. Coba bayangkan saudara. Padahal polisi itu tupoksi lagi. Tugas pokok fungsi ketika ada sebuah event, entah unjuk rasa, entah apa khususnya yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat umum, itu tugasnya judulnya mengamankan. Nah, mengamankan aksi, mengamankan sidang, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi dari video-video yang beredar kita melihat ini sampai diusir masuk ke gang-gang. Saya coba tampilkan, barangkali ada ya. Di situ tadi. Jadi memang diusir sampai masuk gang-gang dengan suara sirine segala macam. Jadi ini menurut saya juga berlebihan. Karena namanya menjaga, ya udah menjaga lingkungan lingkungan pengadilan negeri saja. Sehingga ketika ada kerusuhan, ricu, anarkis segala macam, di situ yang bisa ditangani. Tidak harus sampai diusir sampai ke gang-gang, masuk gang. Jadi para pendukung Habib ini jalan di belakang diiringi oleh polisi yang mengusir mereka sampai masuk gang-gang. Jadi saya ingat ketika peristiwa 21-22 Mei di depan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Pusat, itu luar biasa. Peristiwanya di depan Bawaslu seharusnya polisi hanya menjaga di situ saja. Tapi polisi menyisir para demonstran masa aksi sampai ke Petamburan, sampai ke Tanah Abang. Bahkan seorang teman mengatakan, gue tinggal di Jatinegara, apa urusannya gue dikejar sampai Jatinegara gitu loh. Jatinegara itu lumayan jauh saudara, untuk yang bukan tinggal di daerah DKI Jakarta ya. Antara Jalan Tamrin ke Jalan Jatinegara, di Jatinegara itu jauh saudara. Apa urusannya gitu loh. Sampai Kuitang, Anda tahu di Kuitang kan kerusuhannya juga terus dikejar-kejar ke sana. Jadi memang sorry banget, dengan segala hormat dan mohon maaf, memang polisi terlalu overacting ya. Terlalu overacting. Saya nggak tahu apakah itu perintah atasan langsung di lapangan, atau perintah dari kantor atasannya lagi, atau perintah atasan lagi gitu loh. Atasannya lagi. Nggak tahu juga, tapi begitu memang. Nah, kembali ke soal vonis 20 juta, denda 20 juta ini, memang menurut saya apa yang disarankan oleh Adjis Anwar masuk akal. Karena kalau misalnya Habib dan tim pengacara menyatakan banding tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, potensinya bisa menjadi lebih buruk. Kita tahu dalam banyak hal, dalam banyak kasus, dalam banyak peristiwa bagaimana penguasa melipat, menekuk, menjungkir balikan hukum untuk kepentingan mereka. Ya, masih ingat bagaimana Refli Harun, saksi ahli Habib di pengadilan, ketika dia berdebat dengan jaksa, dan jaksa ngotot bahwa pelanggaran prokes adalah sebuah kejahatan, maka Refli mengatakan kalau gitu majelis hakim harus mengadili semua orang Indonesia karena mereka semuanya melakukan pelanggaran prokes yang disebut jaksa sebagai sebuah kejahatan. Terlalu bersemangat, dan kita tahu persis bahwa ucapan Refli itu adalah sesuatu yang menyebut dari sisi realisasi nggak mungkin dilakukan ya. Pertama dari sisi teknis memang nggak mungkin dilakukan, betapa repot ya kalau pengadilan kita memeriksa, mengadili begitu banyak kasus prokes pelanggaran kesehatan
pelanggaran protokol kesehatan yang disebutnya sebagai kejahatan kesehatan ya. Nggak mungkin secara teknis, dan yang paling penting lagi bahwa memang tidak ada niat untuk menghukum mereka semua, kecuali memang hanya untuk mengkriminalisasi Habib gitu, atau orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Nah saudara sekalian, sekali lagi tadi, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, karena kita tidak tahu hal-hal yang gaib, kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jangankan pada sidang berikutnya, habis ini saya bicara pun saya nggak tahu apakah yang akan terjadi, bahkan apakah saya masih hidup atau meninggal, kita sama sekali nggak tahu. Itu barang gaib yang sepenuhnya berada atau menjadi hak prerogatif Allah SWT. Tapi vonis majelis hakim yang 20 juta denda ini, menurut saya gimana ya, hakim tampaknya ingin main aman ya. Saya dan kita semua rasanya sependapat ya, bahwa persidangan kali ini bukan murni hukum, bahwa persidangan kali ini adalah kasus politik yang dibungkus seolah-olah kasus hukum karena terdakwanya adalah Habib Rizik Syihab. Tapi bagaimana mengemasnya seolah kasus hukum? Karena kalau benar-benar murni kasus hukum, seperti kata Refli Harun tadi, bukan hanya Habib yang akan diperkarakan, bukan hanya Habib Rizik yang akan disidang diadili, tapi begitu banyak. Ada Bobi Nasution di Medan berkali-kali melanggar prokes kesehatan, bukan melakukan kejahatan kesehatan, bukan melanggar prokes tapi kejahatan prokes, gitu istilah jaksa ya. Ada Bobi, dan itu diakui oleh tim suksesnya pada waktu itu. Mereka melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan prokes lebih dari 14 kali. Kalau kita mau buka akurat, kita buka googling, ada 14 kali. Begitu juga di Solo, ya kan, di Solo si Gibran ketika pilkada wali kota Solo, begitu juga. Dan yang terbaru tentu saja Hovifah Indar Parawansa menyelenggarakan pesta ulang tahun di rumah dinasnya, juga itu adalah kejahatan prokes. Dan dari sisi itu aja kita akan berkata, ini rumah dinas yang segala sesuatu dibiayai oleh APBD, bangunannya, pemeliharaannya, listriknya, AC-nya, apalagi semuanya, bahkan kru yang ada di dalamnya, petugasnya, pegawainya, pembantunya, semuanya dibiayai oleh negara, dijadikan tempat sebagai acara pribadi, ultah, ulang tahun, terlepas ya. Sekdanya pasang badan pakai demi Allah, ini bukan inisiatif ibu tapi inisiatif saya sebagai pribadi. Ya terlepaslah, segala macam lah ya. Dan memang Hovifah sudah menyatakan meminta maaf atas kericuhan, kegaduhan penyelenggaraan ulang tahun di rumahnya. Tapi kan undang-undang kan menyebutkan bahwa aspek pidana tidak hilang hanya dengan permintaan maaf. Karena kalau sama-sama minta maaf, Habib Rizik pun sudah minta maaf, bahkan sudah membayar denda di lokasi untuk peristiwa di Petamburan. Berapa? 50 juta, lebih besar daripada yang 20 juta di Megamendung. Tapi begitulah hukum saudara, begitu hukum, terserah penguasa. Kalau istilah Profesor Suteki, guru besar hukum di Universitas Diponegoro, SSK negara dan hukum diselenggarakan dengan cara SSK. Apa SSK, Prof? Suka-suka kami, kata para pelakunya. Kalau kata kita yang di luar, SSK juga apa? SSK suka-suka kalian lah. Memang begitu. Kita lihat perkembangan berikutnya, apakah Habib dan tim penasihat tetap pada kesimpulan pendapat menerima, dan begitu juga jaksa, atau ada pihak lain yang melakukan banding. Kita berharap semuanya akan berakhir lebih baik dan kita menjadi semakin paham apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.